menjelaskan bagaimana cara membuat cross recruit di mata kuliah SIWeb, Sistem Informasi Berbasis Website. Nah, sebelum masuk kita ke membuat roots-nya, kita masuk ke localhost toko buku dulu. Di database toko buku, kita membuat entitas dengan nama mahasiswa. Di mahasiswa sendiri itu kita namain mahasiswa_npm 4 digit 1529. Nah, di mahasiswa ada beberapa variabel, ada ID mahasiswa, ada nama, tempat lahir, jenis kelamin, hobi, dan kategori favorit. Nah, kategori favorit ini nanti yang akan merelasikan antara mahasiswa dengan book kategori. Book kategori sendiri itu ada beberapa variabel di dalamnya. Ada book kategori ID, name kategori, dan kategori favorit. Bagaimana cara membuat relasinya? Mari kita lihat di bagian VS Code-nya. Di VS Code sendiri, di bagiannya ini, kita membuat roots-nya terlebih dahulu. Roots-nya mahasiswa. Mahasiswa ini kita bikin seperti cara membuat sebelumnya dengan indeksnya. Nah, nanti mahasiswa ini nanti akan dipanggil, di roots ini akan dipanggil ke bagian controller. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke bagian controller ya teman-teman. Bagian controller ini kita buat file dengan nama mahasiswa_npm kita juga. Nah, di sini ada public function index yang akan mengatur bagian CRUD-nya. Ada CRUD set table untuk mengatur tabel mahasiswa, CRUD set language untuk mengatur bahasa, penggunaan bahasanya. Kemudian set relation untuk mengatur relasi antara mahasiswa dengan book kategori. Nah, di sini ada kategori favorit, book kategori, name kategori. Terus ini set kolom untuk mengatur kolom yang akan ditampilkan di sistem CRUD-nya. Sedangkan ini ada set role untuk mengatur bagaimana cara memberikan validasi. Jika tidak diisi nanti akan muncul error. Nah, ini nanti ada set CRUD render ya. Kita letakkan nanti yang akan diletakkan di halaman CRUD render ini nanti akan diletakkan di halaman index yang ada di view. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke bagian view-nya. View-nya itu mahasiswa. Kita bikin folder mahasiswa_npm, terus indeksnya ini nanti akan muncul data mahasiswa, mengelola data mahasiswa. Ini itu di halaman indeks ini hasil render dari controller. Semisal di controller ini kita namanya cuman mahasiswa doang atau mahasiswa nggak ada 1529. Nah, nanti di bagian view-nya itu akan error teman-teman. Nah, kita harus mengikuti yang ini di render itu hasil render ini masuk ke bagian view. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sidebar. Sidebar ini itu mengatur tata letak yang data buku, data mahasiswa, data komik, data customer-nya nanti di bagian localhost mahasiswanya. Ini ya, close-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian localhost mahasiswanya. Ini untuk mengatur ini nanti tadi yang ada di sidebar data mahasiswa. Bagaimana caranya kita mencarinya nanti dan akan muncul di bagian localhost toko buku. Kita cari dulu nama Sincai. Nah, terlihat kan teman-teman? Kita cari Sincai, yang munculnya juga Sincai. Oke, bagaimana kalau kita tambahkan data mahasiswanya? Oke, tambah misalnya namanya itu
Angel, tempat lahir Bandung misalnya, jenis kelaminnya perempuan, hobinya nonton, kategori favorit yang dipilihnya novel misalnya, kita simpan. Nah, terlihat ya teman-teman, ada Angel Bandung, perempuan nonton novel. Terus apakah ada di localhost mahasiswanya yang di data buku? Mari kita lihat. Ada ya teman-teman, Angel Bandung, perempuan nonton. Terus kalau misal kita ubah, Angelnya kita ubah menjadi Anton misalnya. Anton, tempat tanggal lahir, Jakarta misal, jenis kelamin laki-laki, hobi main bola, kategori favoritnya komik, kita simpan. Nah, tampil ya, Anton Jakarta. Tadi yang Angel itu berubah jadi Anton karena kita sudah mengubahnya. Kita lihat di localhost mahasiswa apakah berubah juga. Berubah ya, yang dari Angel ke Anton main bola. Nah, bagaimana kalau kita menghapus Anton ini? Kita hapus. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus data? Jika tidak, kita cancel. Jika kita ingin melanjutkan hapus, kita klik OK. Nah, terhapus ya. Yang Anton tadi terhapus di sini. Kita pastiin lagi apakah terhapus. Oke, terhapus ya teman-teman. Jadi kita data yang kita hapus berhasil terhapus. Nah, jadi di data mahasiswa ini kita sudah bisa mencari, kita bisa menambahkan, kita bisa juga mengubah dan menghapus, dan kita bisa juga membuat validasinya. Semisal kosong, akan ada peringatan error. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Ini tampilannya, tampilan localhost data bukunya, tampilan localhost data mahasiswanya, terus di bagian VS Code-nya. Bagaimana? Kita sudah tahu bagaimana cara mengisinya tadi. Oke, kita lihat sekali lagi. Oke. Jadi demikian teman-teman penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang kurang dimengerti, mohon maaf. Terima kasih atas waktu menontonnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.